Bab 31. Cecilia menjawab, mereka pergi ke Donghai karena ada beberapa dokumen yang mereka berdua harus tanda tangani. Apakah putriku Rianti juga tidak perlu mengetahui hal ini? Tanya Anita Lu. Franklin mengangguk lalu menjawab, siapapun, kecuali kita yang berada di sini, ibu tahu sifatnya. Begitu dia tahu, dia akan mempersiapkan semuanya lebih dahulu, yang akhirnya akan merusak kebahagiaannya. Biarlah, di waktunya dia akan tahu sendiri. Semoga di waktu itu aku masih hidup dan dapat menyaksikan bagaimana engkau menyelesaikan masalah itu, bantah Anita Lu. Franklin pun mengangguk lalu kembali berkata, aku yakin ini 10 tahun lagi. Saat itu usianya sudah mendekati kepala 5. Tentu cara berpikirnya pun akan berubah sesuai dengan usianya. Mendengar itu Anita Lu diam karena memang benar manusia bisa berubah. Mana dia sekarang? Tanya Cecilia. Richard menjawab, kakak ipar. Tadi dia pamit membawa Melati dan putrinya untuk berbelanja. Cecilia tersenyum melihat ini. Franklin pun bertanya, kenapa engkau tersenyum? Pasti terjadi kehebohan jika dia ke mall, apalagi membawa putri cantiknya. Maka para pemilik toko akan mendapatkan amarah darinya, jawab Cecilia. Mendengar itu Franklin pun tersenyum, lalu dia berkata, sebentar lagi makan malam, coba engkau hubungi dia. Cecilia mengangguk mengambil teleponnya menghubungi Rianti. Terdengar jawaban dari ujung telepon, kakak, ini aku sudah keluar dari mall menuju pulang. Bisakah engkau mampir ke Donghai menjemput putra dan putriku? Pinta Cecilia. Kembali suara Rianti terdengar, baik, aku akan menghubungi mereka dahulu. Hubungan telepon pun terputus. Cecilia berkata, engkau dengar suaranya. Itu dia sedang marah, tebakanku tidak ada baju yang cocok untuk putrinya. Richard mengangguk, lalu dia pun berkata, sepertinya kakak ipar benar. Itu berarti aku harus mengantarnya ke ibu kota untuk membeli baju. Cecilia pun tertawa lalu berkata, jadilah suami yang baik. Jika dia pergi bersama Melati, kemana Roger? Tanya Franklin. Tetua Jang menjawab, mungkin bersama Tabit Chan dan cucunya. Tadi mereka pamit turun ke kaki bukit untuk menyambut Roger yang berasal dari utara, sama dengan mereka. Mendengar itu, Franklin menjadi paham dan dia pun hanya bisa tersenyum. Tak lama suara Sinta terdengar. Kakak, apakah putramu sudah gila? Semua mata menatap Sintasan yang diikuti Tania dan Rejang memasuki halaman belakang itu. Ada apa dengannya? Tanya Cecilia. Sintasan pun kembali berkata, dia meminta semua dana yang ada di Donghai dibelikan emas batangan. Mendengar itu semua tersenyum. Sintasan pun terdiam menatap semua orang yang tersenyum. Franklin berkata, engkau lakukanlah apa yang dia minta dan kirim emas itu ke sini. Sintasan yang bingung hanya bisa mengangguk. Sedangkan Rejang dan kakaknya masuk ke rumah besar untuk mandi setelah Tetua Jang memberi hormat kepadanya. Tak lama Rianti bersama Dewi memasuki pintu, di belakangnya berjalan Melati dan Ipon. Setelah memberi hormat kepada semua orang, dia duduk dengan wajah buruk, sedangkan Melati hanya tersenyum. Ada apa? Tanya Richard Ye. Rianti mengangkat wajahnya lalu menjawab, bisakah keluarga ini membeli mall itu? Tanyanya. Semua diam. Dia melanjutkan, aku tidak menemukan baju yang cocok untuk putriku. Mendengar itu, semua orang tersenyum. Cecilia pun tertawa lalu menjawab, suamimu sudah siap mengantarkanmu ke ibu kota untuk membeli baju. Rianti tersenyum, mengangguk dan berkata, besok pesawat pertama kita berangkat. Richard mengangguk lalu menjawab, aku akan mengurusnya. Sementara itu, Yvonne dan Dewi yang baru pertama kali naik ke puncak itu langsung berlari ke ujung halaman di mana terdapat jurang tempat tinggal para tetua Jang. Tak lama mereka kembali. Dewi mendekati Rianti lalu berkata, aku sering memimpikan tempat ini. Di ujung jurang itu tadinya ada beberapa orang tua yang tinggal. Di sebelah sana ada beberapa makam mereka. Semua orang terkejut. Rianti pun terkejut lalu bertanya, apalagi yang kau lihat dalam mimpimu? Dewi menggelengkan kepalanya sembari menjawab, tidak ada ibu, hanya orang-orang tua itu jika berbicara padaku dengan bahasa yang berbeda. Tetua Jang langsung mempraktekkan bahasa yang dimaksud oleh Dewi tadi. Mendengar itu Dewi berlari ke tetua sembari bertanya, kakek bisa bahasa mereka?
Tetua Jang mengangguk. Melihat itu Dewi kembali berkata, "Ajarkan padaku." Dari kata-katanya, seperti halnya seorang ratu berbicara kepada bawahannya. Dan terlihat bagaimana dia begitu mendominasi. Kembali Tetua Jang membungkuk sembari menjawab, "Akan kami ajarkan kepada Nona." Dewi pun tersenyum mengangguk lalu kembali ke sisi Rianti dan bermain bersama Ipon. Kakek Chan bersama Janet dan Roger memasuki halaman itu. Setelah memberi hormat, mereka pun duduk. Tak lama kemudian satu persatu penghuni bukit itu naik membawa makanan untuk makan malam hari itu. Karena yang memasak dari banyak rumah, maka makanan pun beraneka ragam. Orang bisa makan apa yang mereka suka, kecuali Tetua Jang yang hanya makan apa yang disediakan oleh pelayan di puncak bukit. Begitu juga dengan Mulan Li. Tania bersama adiknya keluar dari pintu rumah besar. Mereka sudah mandi dan berganti pakaian. Para penghuni bukit berdiri memberi hormat kepada mereka berdua. Setelah semua duduk, Franklin memperhatikan semua orang. Setelah melihat semuanya hadir, maka dia berkata, "Mari kita santap makanan ini." Semua orang bergerak mengambil makanan. Roger dan Melati bingung melihat ini. Bagaimana para penghuni kaki bukit merebut makanan yang berada di meja di depan Franklin. "Inilah kebiasaan di sini. Engkau pun harus mengambil makanan yang engkau sukai. Nanti kehabisan," bisik kakek Chan. Roger pun tersenyum mengajak istri dan putrinya mengambil makanan untuk mereka. Terlihat aneh baginya, di mana tuan besar dan pelayannya tidak memiliki kebatasan saat makan semuanya sama. Setelah makan malam selesai, Franklin memperkenalkan Roger dan keluarganya. Maka seperti kebiasaan, penghuni bukit melapor kepada Franklin mengenai kegiatan mereka, pencapaian dan halangannya guna mencari solusi bersama. Sementara itu Dewi, Yvonne, dan Janet duduk di sisi Rejang ingin mendengar ceritanya, karena bagi mereka soal bisnis tidaklah menarik. Melati bertanya, "Di manakah makam paman kakek Bau-Bau?" Tania tersenyum menjawab, "Dia dimakamkan di sisi makam kakek Buyut Fu. Besok aku akan antarkan bibi ke sana." Melati mengangguk sembari tersenyum. Sementara itu di meja lain, Franklin duduk bersama Tetua Li dan Jang. "Tuan Besar, lihat bagaimana dia memerintahkan kami untuk mengajarkannya," tanya Tetua Jang. Franklin tadinya berpikir karena Dewi dibesarkan di panti, jadi kata tata keramanya tidak sebaik anak-anak yang mendapat pendidikan di rumah. "Mungkin karena pendidikan di panti membuat dia seperti itu," jawab Franklin. Tetua Jang menggelengkan kepalanya lalu dia berkata, "Tidak, tekanannya begitu besar. Darah kepemimpinan begitu tinggi. Pantas dia diungsikan ke sini." Franklin dan yang lain menatap Tetua Jang meminta penjelasan lainnya. Tetua Jang kembali melanjutkan, "Di suku mereka, wanita adalah pemimpin. Walau tetap laki-laki yang menjadi rajanya, jadi dengan tekanan sebesar itu jika tidak disembunyikan, maka akan membuat kehebohan di sana. Seperti halnya dimanapun, setiap generasi yang memiliki kemampuan tinggi tentu ada yang tidak suka. Untuk menghindari hal-hal yang tidak baik padanya, maka dia diasingkan ke sini. Hanya untuk menjaga keselamatannya. Bukankah di suku mereka memiliki orang-orang kuat untuk menjaganya?" tanya Franklin. Tetua Jang mengangguk lalu menjawab, kita memiliki kekuatan tempur. Begitu juga dengan suku lain. Mereka tidak di bawah kita dalam hal ini. Jadi keselamatannya sangat diutamakan karena musuhnya bukan hanya datang dari keluarga, namun suku lain juga akan berusaha membunuhnya. Kali ini John Lee yang bertanya, "Ada apa dengan suku lain? Kenapa ingin membunuhnya?" Tetua Jang tersenyum menjawab, "Tadi aku sebutkan, wanita adalah pemimpin, biasa dipanggil ibu. Jika dia datang ke dunia ini, maka semua keluarga dalam suku Minang harus tunduk dan tentu akan menjadi kekuatan bagi keluarga yang melahirkannya untuk menaklukkan keluarga lain yang tidak mau tunduk." John Lee pun menjadi paham tidak berbeda dengan di sini pikirnya. Tetua Jang paham apa yang dipikirkan oleh John Lee. Lalu dia kembali berkata, "Berbeda dengan di sini. Pemimpin ditentukan dari garis keturunan ayah. Maka di sana tidak seperti itu. Semua keluarga memiliki kesempatan yang sama, hanya siapa yang lebih beruntung melahirkannya." "Maksud tetua, dia itu yang akan memimpin sukunya kelak?" tanya Franklin. Bab 32. Tetua Jang mengangguk lalu menjawab, "Tuan Besar benar, dia itu calon pemimpin. Jika dia ingin menjadi ratu, maka semua akan tunduk padanya. Namun jika dia tidak ingin, maka tidak akan ada perubahan dalam kepemimpinan sebelumnya."
Rejang yang masih duduk bersama 3 gadis kecil berkata, "Ini ada bahan obat. Coba engkau membuat obat tanpa menggunakan tungku." Janet diam karena dia belum pernah melakukannya. Rejang tahu ini lalu berkata, "Engkau laksanakanlah, aku akan membantu tenagamu." Setelah mengatakan itu, Rejang menjulurkan jari telunjuknya ke punggung Janet. Merasakan ada hawa murni yang memasukinya, Janet cepat menyalurkan kedua tangannya dan memulai proses pembuatan obat itu. Semua penghuni bukit yang masih duduk di sana menyaksikan bagaimana bahan obat itu bagai diangkat dari meja melayang di udara, terbakar dan seperti mengeluarkan asap yang tidak terbang naik, hanya berkumpul di sekitar itu. Setelah semua bahan obat terbakar habis, Janet menyalurkan hawa dingin ke tangan kirinya seperti yang pernah Rejang ajarkan kepadanya. Perlahan asap yang terbang di atas berkumpul lalu membentuk bulatan fil. Setelah merasa cukup, Janet menggunakan tangan kanannya untuk mengambil fil itu. "Kakak, Janet hebat, bisa membuat obat seperti itu," teriak Yvonne. Dewi yang melihat proses itu berdiri lalu berjalan ke Rianti. Setelah dekat ibunya, dia duduk dengan wajah buruknya sembari menundukkan kepalanya. Rianti tidak memperhatikan perubahan itu. Cecilia yang berada di hadapannya memberi tanda dengan telunjuk. "Ada apa denganmu?" tanya Rianti setelah melihat putrinya. Dewi mengangkat wajahnya. "Kakak mengajarkan orang-orang seperti itu, sedangkan tidak kepadaku." Mendengar itu, Rianti pun tersenyum. Anita Lu pun berkata, "Kakakmu mengajarkan itu karena memang tugasnya. Nanti di waktunya engkau pun akan mendapat pelajaran darinya. Tidak perlu diajarkan olehnya, aku pun dapat belajar sendiri. Apa yang dilakukan kakak Janet tadi aku pun bisa." Dewi berdiri sembari berkata. Dia mengambil bahan obat yang tergeletak di atas meja lalu mengikuti gerakan Janet tadi. Perlahan, bahan obat itu pun naik persis sama dengan apa yang terjadi saat Janet membuat obat. "Tuan besar, engkau lihat, itulah kelebihannya. Setelah sekali melihat, dia bisa melakukannya," Tetua Jang berbisik. Sedangkan Anita dan para wanita lainnya terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Dewi. Setelah proses selesai, Ipon berkata, "Bisakah adik Dewi mengajarkannya kepada kakak?" Dewi mengangguk sembari tersenyum menang lalu menjawab, "Dewi akan mengajarkannya kepada kakak, tenang saja." Rajang bertepuk tangan mengacungkan jempolnya. Melihat ini Dewi Ye pun semakin merasa senang. "Jangan ditanya bagaimana dia bisa melakukan itu," Franklin berbisik kepada Anita dan yang lainnya. Rejang berdiri sembari bertanya, "Kemana kakak Robin? Aku tidak melihat dia makan malam hari ini." Dani menjawab, "Dia berada di ujung jurang, dihukum karena tidak bisa memahami puisi ketujuh." Mendengar itu, Rejang pun berkata, "Tetua Jang adalah gurunya. Sudah menjadi kewajiban guru memberitahu muridnya agar menjadi paham. Jika dia salah dalam memahaminya, maka dia akan menjadi seperti tuan muda keluarga Ho di utara." Tetua Jang bangkit membungkuk lalu berkata, "Maafkan kami, tidak berpikir seperti itu." Saat Tetua Jang ingin bergerak turun, Tania sudah melompat ke ujung jurang. Roger melihat ini terdiam, begitu cepat gerakannya. "Sudahlah, Tetua, bangkitlah. Kakak sudah menjemputnya untuk naik," jawab Rejang sembari melangkah ke rumah besar. Tak lama dia keluar lagi sembari berkata, "Kakak Bong, ayo kita keluar, aku bosan." Bong Du bangkit menjawab, "Baik tuan." Saat mendekati pintu, dia kembali berkata, "Di dalam tubuh Janet ada penyakit yang baru tumbuh, minta kakak untuk mengobatinya." Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama Bong Du, putra Randu. Pada saat itu, Tania sudah naik diikuti Robin Ho di belakangnya. Kakek Chan berkata, "Itu Robin Ho, tunangan Nona, dia keturunan Laksamana." Roger melihat seorang laki-laki tinggi besar tampan mengikuti Tania yang berjalan ke tempat mereka duduk. Setelah memberi hormat pada semua orang, Robin Ho duduk di sisi kakeknya. "Engkau mendengar perkataan adikmu mengenai Janet?" tanya Franklin. Tania mengangguk lalu memanggil Janet. Setelah Janet mendekati berkata, "Engkau ambillah bahan obat yang kakekmu kumpulkan selama kami berada di Huilun." Janet mengangguk lalu berlari kembali ke pavilion. Dia keluar dengan membawa keranjang berisi bahan obat yang dikumpulkan olehnya dan kakek Chan. Tania yang tersenyum kembali berkata, "Engkau pilihlah bahan obat untuk penyakit parasit yang tumbuh di dalam usus." Janet mengikuti perintah Tania. Setelah memilih, dia meletakkannya di atas meja. "Sekarang engkau olahlah bahan itu menjadi obat seperti yang adikku ajarkan tadi," kembali Tania berkata. Kali ini Janet diam lalu dia berkata, "Kakak, tenagaku tidak cukup untuk mengolahnya." Tania mengangguk lalu berkata, "Engkau bersilahlah." Setelah Janet bersilah, Tania menyalurkan hawa murni miliknya. Sebentar saja Janet sudah berkata, "Sudah cukup kakak."
Tania menarik tangannya. Janet langsung mengerjakan perintah Tania, mulai mengolah bahan itu untuk jadi obat. Setelah bahan obat menggumpal menjadi satu, Tania kembali berkata, bagilah obat itu menjadi 3 bagian. Janet diam. Janet diam karena belum pernah diajarkan sebelumnya. Melihat ini, Tania kembali berkata, gunakan tangan kananmu, salurkan hawa murni ke jari telunjukmu, lalu bagilah pil itu menjadi 3 bagian. Janet segera mengikuti perintah Tania, dan benar seperti kata Tania, pil bulat itu bagai dipotong menggunakan pisau, terbagi menjadi 3 bagian. Ambillah obat itu, perintah Tania. Janet menjulurkan tangannya meraih obat yang masih melayang itu. Setelah menaruhnya di atas meja, Janet yang merasa senang sudah berhasil membuat obat dengan tenaganya sendiri. Sekarang pilihlah bahan obat untuk mengobati sakit saat buang air besar. Kembali Tania memberi perintah. Janet mengikuti dan mulai meraciknya menjadi obat seperti tadi. Setelah selesai semuanya, Tania pun tersenyum mengacungkan jempolnya. Lalu dia berkata, engkau minumlah pil ini sore hari setelah makan malam. Besok paginya engkau minum ini karena engkau akan merasa nyeri saat buang air besar. Karena tumor di ususmu akan terkikis. Lakukan ini selama 3 hari. Janet mengangguk lalu menjawab, baik kakak, aku laksanakan. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengambil 1 pil yang pertama dan langsung menelannya. Sisanya dia simpan di kotak obat miliknya. Bagi penghuni bukit, hal begini biasa terjadi, namun tidak bagi Roger dan keluarganya. Mengajar langsung dengan praktek dan orang yang diobati tidak mengucapkan terima kasih padahal sudah diobati. Sebab itu membuat dia sedikit bingung, hingga kakek Chan berbisik, itulah di sini, kata terima kasih tidak berlaku. Mendengar itu dia menjadi paham bagaimana kebiasaan di bukit ini. Pada saat itu Mutiara Radu melangkah ke arah Tania lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Setelah Mutiara selesai melaporkan kepadanya, Tania pun tertawa dengan senang. Semua orang menatap ke arahnya seakan bertanya ada hal lucu apa yang membuat Tania tertawa begitu bahagianya. Mengapa engkau tertawa? Tanya Cecilia bingung. Tania menghentikan tawanya lalu menjawab, ibu, putra kesayanganmu membuat heboh Jiangling. Dia memukuli anak-anak muda yang melakukan balap liar. Mendengar itu pun Cecilia tertawa lalu kembali bertanya, apakah Bongdu juga ikut memukul? Kali ini Mutiara yang menjawab, benar bibi, kakakku pun ikut. Sekarang mereka berdua berada di kantor polisi. Mendengar kantor polisi, Cecilia bangkit ingin menjemput putranya. Franklin melambaikan tangannya sembari berkata, biarkan saja, nanti dia juga akan pulang. Bagaimana jika tidak? Cecilia yang wajahnya sedikit marah karena suaminya tidak membela putra mereka. Franklin hanya diam, tidak ingin berdebat. Norali yang menjawab, engkau duduklah dulu. Jika hanya memukul anak-anak itu, polisi hanya meminta keterangan kepadanya. Setelah itu dia akan diperbolehkan untuk pulang. Cecilia tetap tidak mau menerima alasan itu. Melihat ini Panglong berkata, jika dia tidak keluar, maka besok tidak ada lagi kantor polisi di Jiangling. Engkau duduklah. Mendengar kata-kata ibu angkatnya, dia duduk sembari tersenyum mengejek Franklin seakan bicara, tanpa engkau banyak yang akan menolongku. Tak lama kemudian Mutiara Radu tertawa terbahak-bahak sehingga menarik perhatian semua orang. Sebelum ada yang bertanya, dia berkata, kakak dan tuan muda besok akan diberi penghargaan oleh pihak kepolisian karena sudah memukul anak-anak itu. Mendengar itu Cecilia kembali tersenyum senang menatap suaminya dan mencibirkan bibir kecilnya. Engkau lihat putramu akan segera kembali bukan? Jadi semua masalah harus tenang menghadapinya. Tunggu perkembangannya. Baru mengambil langkah selanjutnya, kata Preti sembari mengambil kopi dan meminumnya. Cecilia hanya diam mendengar itu, namun para penghuni bukit mendapat pelajaran baru. Jika mendapat masalah maka harus tenang. Karena makan malam sudah selesai dan hari sudah semakin malam, maka para penghuni bukit satu persatu meninggalkan puncak, kembali ke rumah masing-masing. Panglong kembali ke rumahnya, sedangkan Nora, Mulan, dan Leonie sudah masuk ke rumah besar, mengikuti Anita Lu untuk beristirahat. Di halaman belakang itu hanya ada Franklin, Tetua Jiang, dan Lee. Tentu John Lee masih menemani mereka. Siapakah orang yang berada di atas pohon itu? Tanya Franklin pada Tetua Jiang. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!